Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami. Untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu. Untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami. Dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang terus bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan terus bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kuduskan kami. Ampuni kami atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Kuduskan hati dan pikiran kami, Tuhan bersihkan, Tuhan sucikan, agar kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kuduskan Bapa dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita mau berserah kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Haleluya. Berserahkan pada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah.
berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku
Tuhan yang sangat baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja. Kita masih memuji Tuhan di hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap hidupnya terang, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun lewat lembah
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur kita semua. Amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh
teman setia seperti Tuhan. Orang kaya mata jadi permata. Orang kaya mata jadi permata. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan setia, sebab Kau setia, sebab Kau setia. Ku mau setia kepadamu, Tuhan, sebab Kau setia, sebab Kau setia. Benar Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, sebab Tuhan yang sudah setia sampai di kayu salib. Tuhan harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia, karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini. Ajar kami ya Bapa, agar kami tetap taat dan setia mengasihi Tuhan sampai Engkau kembali. Di dalam situasi apapun, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Begitu banyak godaan-godaan rintangan Bapa yang kami hadapi di setiap hari, tetapi hamba percaya tangan Tuhan yang selalu menyertai, tangan Tuhan yang selalu memegang kami dengan erat. Terima kasih Bapa. Kuduskan, bersihkan kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu
Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus bersabda dan berfirman, dan Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Penuhi Tuhan dengan hadirat-Mu, dan Tuhan persiapkan kami, hati kami, agar kami boleh memiliki hati yang subur, di mana tanah yang subur di saat benih firman-Mu disampaikan. Kami boleh berbuah-buah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan. Tuhan ambil alih, Tuhan yang beracara. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkata-kata dan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan, di hari-hari yang dingin, cukup dingin di setiap hari, tetapi kita tetap dihangatkan oleh kasih Tuhan, agar kita semua tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin. Biarlah kita semua tetap setia, penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan sampai Ia kembali. Kita sedang menanti-nantikan kedatangannya, yang kita tidak tahu kapan, tetapi biarlah kita semua tetap taat dan setia di saat kita sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk kembali, untuk membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini memang cukup dingin karena kita memang sudah masuk di musim dingin. Kita sudah ada di bulan Juni. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Kita sekarang sudah berada di bulan Juni, tanggal 11 Juni tahun 2023. Ya, tidak terasa waktu yang begitu cepat, tetapi Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Nya, belas kasihan Tuhan yang begitu besar akan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya masih mau ingatkan lagi kepada saudara dan saya bahwa di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan kita harus pergunakan waktu yang ada. Artinya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ingat saudara, hari-hari ini begitu jahat. Hari-hari ini yang sudah tidak menentu. Ya, begitu banyak kejadian-kejadian di hadapan kita. Saudara, saya pun tidak tahu mengapa Tuhan selalu mau ingatkan saya untuk memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kita harus ingat bahwa kita harus tetap pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dunia sudah tidak semakin baik. Dunia sudah semakin merosot, artinya dia tidak akan membaik. Ya, dunia akan menjadi semakin jahat karena orang-orang yang ada di dalam dunia itu yang sudah semakin jahat. Firman Tuhan katakan, yang jahat akan semakin jahat dan yang kudus akan semakin kudus. Ya, jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya, agar kita semua boleh hidup menurut kehendak Bapa di surga, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya saudara, ingat, hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita buang-buang waktu lagi, atau kita menunda-nunda waktu lagi untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Roma lagi. Hari ini Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi kita hanya belajar 3 ayat pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah saudara dan saya boleh persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang berfirman. Firman ini adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi setiap firman yang disampaikan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Tuhan yang akan berfirman bagi saudara dan saya. Biarlah kita semua boleh memiliki hati yang subur, artinya hati yang kudus, untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar firman itu tetap tinggal di dalam kita dan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam roh dan kebenarannya. Jadi itu yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus semakin indah di mata Tuhan, ya, sebelum kedatangannya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita mau bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita semua siap untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan yang benar. Amin, puji Tuhan. Kita bacakan sama-sama, silakan dibaca. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang, di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saudara, di sini dikatakan di ayat yang ke-28, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Artinya Tuhan itu, Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengatur semua, Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan yang mengatur semua, ya. Jadi di situ Allah turut bekerja, ya, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Kita lanjutkan dulu bacaannya. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, ya, di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja, karena Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Jadi Tuhan turut bekerja, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita, ya. Ini untuk orang-orang yang mengasihi Dia, artinya bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, ya, untuk mendatangkan. Artinya Tuhan turut campur, dia ikut serta di dalam kejadian-kejadian yang kita hadapi, artinya di dalam kehidupan yang kita hadapi, ya. Itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Jadi Tuhan itu turut bekerja di dalam penderitaan kita, di dalam apapun yang kita hadapi, saudara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan merencanakan kebaikan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi apapun yang kita hadapi, baik itu suka dan duka, baik itu terlebih-lebih kebanyakannya dukanya, ya. Jadi saudara, di saat kita menghadapi suka dan duka,
Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang dikasihinya, artinya Tuhan itu mengasihi kita, ya. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi Tuhan memang izinkan itu di dalam hidup kita supaya Tuhan mempunyai rencana yang indah boleh terjadi. Rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita itu boleh terjadi di dalam hidup kita karena Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah. Oleh sebab itu Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita karena ada rencana Tuhan yang indah, ya. Jadi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya. Bacakan lagi di bagian akhir. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil terus sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan itu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi saudara dan saya yang terpanggil, itu Tuhan sudah merencanakan hal yang indah. Artinya Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah di dalam hidup saudara dan saya yang terpanggil menurut kehendaknya, terpanggil yang sudah memang diatur oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu dia turut beserta, artinya dia turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang terpanggil menurut rencananya, ya. Terpanggil itu maksudnya sudah direncanakan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dipanggil atau sudah direncanakan dari semula, artinya dari permulaan. Saudara, ini di ayat yang ke-28 itu ada rencana Tuhan. Nah, kita mau teruskan dulu ke ayat yang ke-29. Kita bacakan ayat yang ke-29. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, anaknya di situ dikatakan supaya ia yaitu Tuhan, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Kita bacakan lagi di ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi saudara, bagi saudara dan saya yang sudah terpanggil dan dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Di situ dikatakan sudah ditentukan oleh Tuhan dari permulaan dunia dijadikan, atau permulaan bumi dijadikan, lalu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya ia Tuhan Yesus, anaknya itu yaitu Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan Yesus menjadi yang sulung, artinya di antara banyak saudara, yaitu orang yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Saudara dan saya yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita semua adalah anak-anak angkat. Artinya kita semua anak-anak yang diangkat oleh Tuhan, dari dosa kita diampuni, kita dibawa untuk bertobat, dan dosa-dosa kita diampuni. Oleh sebab itu kita diangkat menjadi anak Allah. Artinya Tuhan Yesus hanya satu-satunya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dialah yang menjadi sulung di antara banyak saudara, ya. Jadi kita semua jadi bersaudara di situ dikatakan, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ya. Jadi saudara,
firman Tuhan hari ini luar biasa, bahwa Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu semua untuk mendatangkan kebaikan, karena ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Amin. Nah, kita teruskan dulu lagi ke ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, di situ dikatakan lagi, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dipanggilnya, dikatakan di ayat yang ke-30. Dan mereka yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Jadi saudara, luar biasa, kita bacakan lagi ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya Tuhan katakan, bagi saudara dan saya yang sudah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dipanggilnya, artinya Tuhan memang sudah memanggil saudara dan saya. Dan mereka yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Mereka itu juga dibenarkannya, karena Tuhan akan membela kita, ya. Kita yang sudah terpanggil dan yang sudah memang ditentukan oleh Tuhan, ya, untuk menjadi serupa dan serupa dengan Tuhan. Artinya kita semua ada pembelaan dari Tuhan, ya. Tuhan akan membela kita dari segala sesuatu apapun, ya. Artinya Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menjadi pembela kita. Lalu bacakan lagi. Dan mereka yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, di situ dikatakan, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya. Tuhan akan memuliakan orang-orang pilihannya yang sudah ditentukan, ya, dari permulaan zaman. Tuhan yang sudah memilih dan memanggil dan menentukan mereka yang memang sudah ditentukan dari zaman, dari permulaan zaman, yang mana kita yang sudah terpanggil dan sudah dipilih oleh Tuhan, itu ada pembelaan dari Tuhan di saat kita menghadapi situasi yang tidak baik atau situasi yang sangat menakutkan ataupun suka dan duka yang sangat membuat kita menderita. Ada Tuhan yang akan memberikan kita pembelaan, yaitu lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini. Di situ dikatakan Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya, dan Tuhan yang akan memuliakan orang-orang pilihannya yang sudah terpanggil dari zaman permulaan zaman. Oleh sebab itu saudara dan saya harus ingat bahwa kita semua harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan, ya, karena Tuhan yang sudah mempunyai rencana yang indah bagi saudara dan saya pada akhir nanti, yaitu akhir zaman, di mana Tuhan akan kembali untuk membawa orang-orang pilihannya, artinya membawa orang-orang yang sudah bertobat dan mau kembali kepada Tuhan untuk diselamatkannya. Kitalah orang-orang yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Kitalah orang-orang yang akan dibela oleh Tuhan dan dimuliakannya. Oleh sebab itu kita harus tetap sabar di dalam menghadapi segala situasi yang ada, karena ada Tuhan yang akan membawa kita untuk datang hidup bersama Tuhan di saat Tuhan kembali. Ada pembelaan untuk saudara dan saya yang sudah taat dan setia untuk menjadi orang-orang yang dipanggilnya dan orang-orang yang dipilihnya. Oleh sebab itu saudara, biarlah saudara dan saya boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa hari ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, di situ sudah diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan membela kita
di saat kita menghadapi penganiayaan, ya, kita menghadapi semua cemoohan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, kita menghadapi pembuli-pembuli dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka Tuhan katakan dialah yang akan membela kita, dia yang akan membenarkan kita, dia yang akan memuliakan kita. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang sudah terpanggil oleh Tuhan dan sudah ditentukan dari semula bahwa orang-orang itulah yang akan dibenarkan dan dimuliakan dan dibela oleh Tuhan di hadapan musuh kita, di hadapan orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka kita semua akan dimenangkan oleh Tuhan, akan dibenarkan, akan dibela oleh Tuhan, ya. Jadi ingat saudara, ada pembelaan dari Tuhan untuk saudara dan saya yang sudah menjadi orang-orang panggilannya, orang-orang pilihannya. Ingat, kita tidak sendirian, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang menyertai kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di setiap hari. Karena Tuhan tahu kita akan mengalami banyak suka dan duka. Kehidupan kita yang sudah diselamatkan, kehidupan kita tidak akan enak-enak saja, tetapi kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami segala macam suka dan duka karena Tuhan yang sudah mengalami lebih dahulu sebelum kita. Oleh sebab itu Tuhan tahu apa yang kita akan hadapi, ya. Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang akan menganiaya kita, mereka akan membuli kita, mereka yang akan membuat kita menderita. Itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka lah yang akan memberikan kesukaran-kesukaran itu. Tetapi ingat saudara, setiap kesukaran yang kita alami, yang kita hadapi, ingat itu semua untuk mendatang. Tuhan izinkan itu semua terjadi di dalam hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi di situ dikatakan Tuhan turut bekerja di dalam suka dan duka kita, saudara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang sudah terpanggil, yang sudah dipilih dan ditentukan untuk mengalami semua penderitaan itu, untuk mengalami setiap kesukaran-kesukaran hidup di muka bumi ini. Itu semua memang sudah menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi ingat lagi saudara, bahwa jangan kita bersungut-sungut di saat kita menjalani kehidupan kita di setiap hari. Karena Tuhan tahu, Dia mengerti apa yang akan kita hadapi di saat kita sudah menerima keselamatan itu. Jadi ingat, Tuhan tetap turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikannya bagi saudara dan saya. Asal kita tetap setia, taat, dan setia kepada Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Karena Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menuntun kita dan memimpin setiap langkah kita agar kita tetap berjalan menurut kehendaknya, dan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong kita. Dialah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu, dan Roh Kudus yang akan memimpin kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan biarlah roh kita itu tetap terus dipenuhi oleh urapan Tuhan agar kita semua tetap kuat dan setia untuk menjalani kehidupan kita selama Tuhan belum kembali. Dan ingat, kita tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangannya, karena Tuhan
katakan kita harus tetap berjaga-jaga. Itulah pesan Tuhan sambil menantikan kedatangannya. Ada pesan Tuhan, tetap berjaga-jaga, karena kita tidak tahu hari dan jam Tuhan kembali. Jadi kita harus tetap ingat pesan Tuhan, berjaga-jaga di dalam doa dan tetap setia. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali saya boleh diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Biarlah semua hormat boleh dikembalikan oleh Tuhan, hormat pujian boleh kembali kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang patut untuk menerima semua hormat pujian itu. Terima kasih. Jadi saudara, pada hari ini kita sudah belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua sudah memang harus mengalami setiap kesukaran hidup ya, karena itu yang sudah direncanakan oleh Tuhan bagi kita semua yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ingat saudara, ada kehidupan yang kekal yang menantikan kita ya, di saat kita bertemu dengan Tuhan ya, muka dengan muka, maka di situ kita sudah Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita, di mana di rumah Bapa yang kekal ada tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan terus mengajar kami agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan benar, dan kami mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus menguatkan kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan dari Tuhan di saat kami menghadapi suka dan duka kami di dalam hidup kami di setiap hari, terlebih-lebih di dalam saat ini, yaitu waktu-waktu hari-hari yang jahat Bapa. Begitu banyak kesukaran yang kami hadapi dan kami alami, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang terus menjadi penolong dan menjawab setiap doa kami. Karena kami percaya Tuhan katakan kami harus tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Itu adalah pesan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa terus seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan bawa keluarga-keluarga untuk datang kepada Tuhan, agar mereka juga boleh bertobat dan menerima keselamatan, dan mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission, kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.
Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.